Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah kelas 2 SDIP Insan Robani. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Bertemu lagi hari ini di pembelajaran tema 2G kebersamaanku, subtema 1 kebersamaan di rumah, di pembelajaran 5. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama membaca teks dongeng, yang kedua mengelompokkan dan menuliskan kesukaan. Nah, yang ketiga, membaca penjelasan tentang gerakan-gerakan sederhana di air. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Jangan lupa untuk anak soleh dan solihah, pembiasaan duha dan murojaahnya tetap dilaksanakan. Sebelum pembelajarannya dimulai, silahkan disiapkan buku tematik 2G dan alat tulisnya. Silahkan dibuka di halaman 27. Meskipun kita berbeda-beda, kita harus saling menolong. Saling menolong menciptakan kebersamaan. Kebersamaan dapat membuat hidup lebih nyaman. Nah, lihat contoh di bawah adalah ada anak yang terjatuh dari sepeda. Nah, ibu tanya sama kalian, kalau misalnya kalian melihat teman kalian yang terjatuh, apa yang harus kalian lakukan? Membiarkannya, mentertawainya, atau menolongnya? Nah, betul sayang. Lihat teman yang terjatuh atau sedang dalam kesusahan, sebaiknya kita menolongnya. Karena kenapa? Sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong. Jangan pernah melihat dia bukan teman kita. Dan jangan pernah beranggap, Bu, saya tidak kenal dengan orang itu. Bu, karena dia bukan teman saya. Tidak seperti itu, Nak. Ketika kita melihat orang sedang kesusahan, siapapun dia, kita harus menolongnya. Karena kenapa? Kita harus saling tolong-menolong. Bukan hanya karena saling tolong-menolong, hidup kita akan lebih nyaman. Hidup kita akan lebih damai. Ketika kita kesusahan, kita pasti akan ada yang menolongnya. Di pembelajaran kali ini, bertemu lagi dengan dongeng. Nah, di bawah ada dongeng yang berjudul 3 Sahabat. 3 sahabat selalu bermain bersama. Mereka adalah Beki anak bebek, Tupi anak tupai, dan Kenari anak burung. Pagi itu, Tupi dan Kenari bermain di sungai. Beki tidak bisa ikut. Sudah 3 hari Beki sakit. Ayo Kenari, mari berenang. Kenapa engkau terlihat sedih? Kenari menjawab, aku teringat kepada Beki. Biasanya Beki selalu bermain bersama kita. Tapi saat ini Beki tidak ada bersama kita. Beki sakit, aku kasihan kepada Beki. Tupi menghampiri Kenari. Tupi juga ikut sedih melihat Kenari bersedih. Tupi, aku juga sedih. Aku kangen ingin bertemu Beki. Kenari menjawabnya, kalau begitu, mari kita menjenguk Beki. Beki pasti senang. Tupi, sebelum berangkat ke rumah Beki,
Kita cari dulu stroberi di hutan. Becky pasti suka. Kenari, baik Tupi, kita mencari stroberi untuk Becky. Kemudian kita berangkat menuju rumah Becky. Sudah 3 hari Becky sakit. Becky beristirahat di tempat tidur. Ibu bebek merawat Becky dengan kasih sayang. Pagi ini Becky terlihat murung. Ibu memberi semangat kepada Becky. Ibu bebek, Becky, kamu jangan murung. Kalau mau lekas sembuh, kamu harus bersemangat. Makan yang banyak dan cukup beristirahat. Becky, iya ibu, terima kasih telah merawat dan memperhatikan Becky. Semenjak tadi malam, Becky selalu teringat kepada Tupi dan Kenari. Becky sudah kangen dengan mereka. Mereka teman yang baik. Ketika Becky sedang bercakap-cakap dengan ibu bebek, terdengar pintu diketuk. Ibu bebek segera membuka pintu. Di depan pintu berdiri Tupi dan Kenari. Tupi, selamat pagi ibu bebek. Ibu bebek, hai, selamat pagi Tupi, selamat pagi Kenari. Kenari, selamat pagi ibu bebek, bagaimana keadaan Becky? Kami ingin menjenguk Becky. Ibu bebek menjawab, mari silahkan masuk, Becky pasti senang. Kesehatan Becky sudah berangsur baik. Tupi dan Kenari, terima kasih ibu bebek, kami sudah kangen kepada Becky. Tupi dan Kenari segera masuk ke kamar Becky. Tupi, Kenari, dan Becky berpelukan. Becky terharu karena temannya datang menjenguk. Tupi, Becky, dan Kenari bercakap-cakap. Tupi dan Kenari meminta Becky agar rajin minum obat. Becky mengucap terima kasih karena Tupi dan Kenari telah datang menjenguk. Kenari mengeluarkan stroberi yang dibawa. Kenari menyuapkan stroberi ke dalam mulut Becky. Becky memakan buah stroberi dengan lahap. Ayo berolahraga. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari gerakan tangan saat berenang. Sekarang kamu akan mempelajari gerakan tungkai. Lakukan gerakan-gerakan berikut. Nah, perhatikan di sana ada 4 gambar. Gambar yang pertama, duduk di tepi kolam. Gambar yang kedua, gerakan di dalam air. Gambar yang ketiga itu adalah gerakan menendang di dalam air. Nah, di gambar yang pertama, duduk di tepi kolam renang. Duduklah di sisi kolam renang dengan posisi kaki selonjor. Kedua tangan lurus di belakang badan. Kedua kaki digerak-gerakan ke atas dan ke bawah. Kemudian dari pangkal paha lakukan seperti gambar di samping ini. Nah, gambar yang kedua, gerakan di dalam air. Latihan ini dilakukan di dalam air. Sikap awal berdiri membelakangi dinding kolam renang. Bahu dan tangan bersandar pada tepi kolam renang. Kemudian menggerakkan kaki dengan cara menekan air ke arah depan, bawah ketika kaki menekan air. Pinggul diangkat ke depan, atas hingga sejajar dengan permukaan air. Kaki tetap berada di dalam air. Nah, untuk gambar yang terakhir, gerakan menendang di dalam air. Sikap awal telungkup di dalam air, kemudian kedua tangan diluruskan ke depan berpegangan pada tepi kolam. Lutut dibengkokkan 90 derajat, kaki harus rileks atau tidak kaku. Kemudian kaki ditendangkan di dalam air. Tendangan dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang. Nah, sampai sini pembahasan dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu.